Lu nggak usah lah muluk-muluk kayak rendang pengen diiniin, batik pengen diinternasionalkan, dance Indonesia pengen, nggak bisa. Compete dulu di level sana gitu kan, sampai orang lain ngerasa Indonesian people ternyata potensial ya. Ternyata di sana banyak alfas ya, banyak orang-orang kaya ya di kripto di Indonesia misalkan gitu ya. Orang luar pasti bakal datang ke sini, bro. TikTokers Indonesia itu bisa bikin tren yang leading di at least Southeast Asia. Dance Pargoy kita itu sampai Amerika, sampai Korea, sampai Eropa, bro. Tapi nggak ada satupun orang yang bisa kayak Andrew Tate. Yo, welcome back to Ngalus, ngobrol asik soal Fulus. Kemarin gue udah podcast sama Ali dan gue masih banyak pertanyaan yang pengen gue dalemin. Kemarin dia cerita before lo build business, build Seta, and sampai cewek-cewek Jepang dan lain sebagainya. Yang belum nonton coba cek di podcast sebelumnya. Di podcast kali ini gue lebih pengen ngulik dari sisi mungkin insight dari sisi businessman, dari sisi CEO on daily life atau leadership, management, etc. Oke, ini pertama kali deh. Pertanyaan pertama, motivasi lu untuk menjadi seorang entrepreneur itu apa sih? Kaya, bro. What else? What else itu? Jadi duit pasti. What else gitu? Yang bisa membuat kita keluar dari rat race itu cuman Gue kira Fulus gitu. Ya Fulus. Hey. Bahasa Inggris, bahasa udah tidak ada duit Arab. Di kamus gue udah gak ada duit, bro. Adanya Fulus. Bahasa ya Okane, bahasa Jepangnya Okane gitu. Oke, jadi motivasi utama lu untuk jadi entrepreneur adalah Fulus. Betul. Oke, nggak munafik lah ya. Tapi kalau misalnya di sini mungkin ada entrepreneur yang nonton dan motivasi lu bukan Fulus, coba tolong komen di bawah, gue pengen tahu. Oke, jadi nyambungin tentang tadi, kebetulan ada ada beberapa lah jenis planner yang ada di muka bumi ini gitu. Dan yang paling sering kita dengar entrepreneur, sociopreneur, ya kan? Nah, itu ada lagi sebenarnya planner yang lain. Silakan dicarilah di Google. Cuman cryptopreneur gitu kan. Banyak lah. Cuman pada akhirnya cuan itu kan untuk pribadi. Kalau misalkan pengen kita ceritakan lebih dalam, sebenarnya kesuksesan seorang insan sebagai makhluk hidup itu kan untuk bermanfaat ke sosial dan seluas-luasnya gitu kan. Ini bisa disambung-sambungin sama teori marketing 3.0 dan lain-lain. Jadi intinya cuan itu untuk pribadi, karena tadi lu nanya gua kan. Yes, gua kan. Gua gak nanya. Tapi kalau misalkan maksud gua kalau misalkan kita sebagai Seta, sebagai brand, sebagai perusahaan, kita cita-citanya untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Berturut aktif dalam mencerdaskan bangsa, tapi kita bukan bimbel kayak Inten, kayak Primagama, kayak GO. Kita adalah bimbingan khusus belajar bahasa kalau di Seta. Gitu. Dan ya memang kalau gua boleh cerita lagi sedikit nih di Seta, kenapa sih pada akhirnya mulai bisnis itu kan gampang ya, maksudnya kayak ya udah gua jual pop ice juga mulai bisnis, gua jual mie juga mulai bisnis, gua jual burjo dulu waktu juga. Kecil SMP gue jualan voucher gaming, itu juga bisnis kan? Bisnis juga sebenarnya. Gue entrepreneur sejak SMP, coy. Enggak sih, sebenarnya itu bisa itu usaha lah. Ada lah, nanti kita bisa cerita lagi bedanya usaha sama bisnis. Cuman pada akhirnya kenapa gue serius di Seta, karena gue punya pengalaman, bro. Apa tuh? Waktu gue kuliah, gue pernah diminta untuk bawa exchange student dari Jerman yang datang ke Unpad, ya. Jadi dari Unpad ada yang ke sana ada yang sini. Anak ini cewek, cantik kebetulan. Gua diminta sama kantor internasional Unpad untuk berkeliling Unpad dengan dia. Dengan motor Vespa gantengku waktu itu kan. Wede. Nah, jadi ceritanya posisinya gua tuh lagi jabat wakil ketua BEM. Jadi setiap gua melakukan hal-hal aneh itu sangat
apa ya, menarik orang gitu. Itu kali ngapain gitu kan. Iya. Di hari itu posisi jam 3 sore, anak-anak baru pada mau bel, gua ajak dia ke kampus. Di fakultas gua yang bisa gua pamerkan itu adalah punya kolam ikan di luar. Kita punya kantin yang lumayan sangat asri. Di dalam juga ada akuarium untuk penelitian gitu kan. Ada akuarium memang sengaja dikasih racun, sengaja dikasih alkohol, sengaja dikasih betadin gitu kan. Ya, buat yang belum tahu, di episode berikutnya di podcast sebelumnya Ali cerita tentang kuliah di kelautan. Ya, and then gitu kan. Ketika gua ngajak anak ini masuk ke dalam kampus lewat parkiran motor, yang parkiran motor itu nyambungnya ke kantin. Gua masuk, di belakang diikutin cewek putih, kayak bukan orang Indonesia, emang bule, orang Jerman ya kan. Semua orang mata tertuju pada aku, bro. Padaku gitu apa kan. padanya? Padaku dannya. Padaku dannya gitu kan. Ya. Posisi semua orang tuh semua orang tuh ngeliat, dan 2-3 orang kayak nepok atau teriak kayak, "Li, saha eta," gitu kan. "Li, mana bawa saha," gitu kan. Gelis pisan. Gelis pisan gitu kan. Bukan orang sini gitu kan. Nah, gue bilang, ya kenalan gitu. Tahu jawaban mereka apa? Apa? "Da aing mah apa tuh, aing gak bisa ngebahasa Inggris, malu gitu. Aing gak bisa ngebahasa Inggris gitu." Dari situ gua melihat bahwa kok fakultas kita yang semester 1 ada mata kuliah bahasa Inggris yang harus dapat TOEFL 425 gitu kan. Kalau 425 itu mata kuliah bahasa Inggris kita B, 4 di atas 425 itu A gitu ya, 425 itu B, di bawahnya itu C, D gitu kan. Masa iya lu gak bisa, "Hi, my name apa," gitu kan, "where you from," gitu. Menurut gue masalahnya bukan hanya bahasa sih, tapi confidence juga. Iya. Itulah yang sebenarnya mau gue bilang tadi, ada yang namanya mental barrier. Iya kan, ada yang namanya mental barrier. Dan itu tuh apa ya, itu tuh emang udah mendarah daging ke seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena gue denger di podcastnya Pak Gita Wirjawan bahwa masyarakat Indonesia yang punya paspor tuh cuma 10%. Dan yang bisa berbahasa Inggris tidak lebih dari 5% masyarakat Indonesia gitu. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Gue udah udah disamperin 3 orang untuk sebelum gue masuk ke dalam fakultas. Gue ajak keliling fakultas, keluar lagi. Temen gue yang TOEFL-nya gue inget dia itu TOEFL-nya 465 kalau gak salah. IPK-nya 3,6. Dia seorang kepala departemen juga di himpunan waktu itu. Dia bilang, "Li, kenalin atuh Li," gitu. Ya tuh kenalan, ngobrol sana gitu. "Da aing mah apa tuh, aing malu gitu." Itu gua kecewa sama temen gua gitu. Kok bisa sih lu malu gitu kan? TOEFL lu tuh bukan TOEFL kecil. TOEFL gua waktu itu cuma 4 berapa ya? 4 nggak nyampe 445 lah ya pokoknya. Emang lu nggak tahu malu sih tapi. Iya nggak, tapi ternyata itu semua baru gua rasakan ketika yang kemarin cerita gua ketika pertama kali injak Jepang. Masuk ke hotel, tiba-tiba gua lagi tiduran, in the next 15 minutes masuk, "Hello mates," gitu kan. Wah, British bro. Itu badan gede, kulit putih, full ngomong British gitu kan. "Where you from mate?" gitu kan. "I'm from Indonesia," gitu kan. Itu gua merasakan yang namanya inferiority. Gua merasakan ada yang namanya mental block, ada yang namanya language barrier gitu loh. Walaupun gua bisa jawab, tapi dia ngomong apa dengan speed dengan speed tertentu itu gue udah mulai nggak bisa paham tuh. 2x lah ya kalau YouTube. Iya, padahal sebenarnya kalau misalkan gue nggak ada mental barrier tuh, nggak ada mental block itu, gue sebenarnya bisa aja paham. Dan itu mental barrier gue baru hilang sekitar 5-6 hari gue ada di Jepang. Ngobrol sama semua exchange students, ngobrol sama teman-teman di kelas, baru hilang 5-6 hari. Jadi gue sangat mewajarkan ternyata teman-teman gue di kampus waktu kemarin tuh kayak gitu. Nah, lantas bagaimana Indonesia di 2045 bisa jadi negara dengan ekonomi terkuat nomor 4 di dunia katanya, yang dimana China, India, bla 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 bla, Indonesia gitu kan.
Sedangkan ketika nanti ada international business, ada orang luar negeri datang ke sini gitu kan, di approach, kita diajak ngobrol, kita nggak bisa jawab Ya. gitu. Itu akan menjadi apa ya? Nanti kita jadi bangsa tertindas lagi gitu loh. Ya. Itu kan mentality ya, merasa inferiority gitu. Nah, akhirnya itu kisah itu teringat kembali sama gua ketika gua masih ada di sekitar bulan November atau Desember, 4-5 bulan bangun seta. Oh, dulu gua pernah merasakan ini. Gua pernah mengalami kisah bahwa teman-teman gue merasa inferior di depan orang Jerman. Gua waktu itu kenapa gua bisa bawa dia, karena ini kampus gua gitu. Gua ngomong salah juga lu harusnya paham gitu. Bayang gak sih? Karena ini rumah gua, lu orang luar gitu. Bayang gak sih? Nah, cuman teman-teman gue di kantin masih merasa inferior. Dan ketika gue di luar gitu ya, gue ketemu sama British teman sekamar, berasa bro, ada yang namanya inferiority dan mental block. Dan ternyata itu sebenarnya ketika gue 6-7 hari 5-6 hari ada di sana, tiap hari ketemu, tiap hari dipaksa ngobrol, nongkrong di kantin, beres bel bel kelas kita ke kantin gitu kan, ngobrol kayak what are you going to eat for this lunch gitu kan, terus ya cerita gitu kan. I think ramen is interesting for today gitu kan, atau apalah intinya. Itu sebuah hal yang mau nggak mau pasti lu ngomongin. Lu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia di situ bro. Gitu kan, lu harus ngomong bahasa Inggris itu gitu kan. Ini menarik sih. Nah itu tuh karena terpaksa, lu akhirnya hilang tuh mental barrier itu, inferiority-nya tuh. Jadi oleh karena itu gimana caranya Seta bisa membantu masyarakat Indonesia untuk setidaknya, kalaupun emang lu nggak jago-jago amat, at least lu punya mental pede aja dulu. Itulah jadi jargonnya Seta sekarang, #pede aja dulu gitu. Dan ketika gua memang belum pernah ya les di kampung Inggris. Ya. Tapi ketika gue denger cerita teman-teman gue yang les di kampung Inggris, itu lu bener-bener dipaksa harus ngomong bahasa Inggris gitu. Lu kalau ngomong bahasa Indonesia nggak dijawab, katanya teman gue. Gitu kan. Jadi bagi gue itu adalah sebuah pembentukan lingkungan di mana lu terpaksa harus ngomong. Kalau lu nggak bisa, lu antara ketinggalan atau ya lu harus bisa gitu. Nggak ada kata nggak bisa gitu. Sama seperti ketika gue di Jepang, gue langsung ngomong sama British yang kalau gue nggak bisa ngomong, ya dia nggak bisa komunikasi sama gue gitu. Betul. Pun kalau gue salah, sebenarnya ya, kenapa #pede aja dulu, kalaupun lu salah, orang bule itu akan mencoba untuk mengerti lu. Kalau misalkan memang ada interest gitu kan. Maksudnya kayak you mean like bla 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 gitu kan. You mean like bla 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 gitu. Maksud lu begini gitu lu kan. Grammatical error kayak gimana pun, kalau misal konteks lah, lihat konteks. Konteksnya misalnya lagi siang nih, belum pada makan. Terus tiba-tiba ngomongin kayak ada something wordsnya misalnya eat. Ya udah di otaknya pasti kayak nanya aja ke restoran tertentu gitu kan. Iya. Dan broken English is the real international English, anjay. Oh iya. Maksud gua itu interesting. Betul, gue ada cerita di sana. Dulu. Maksud gua dulu awal-awal nonton PewDiePie waktu SMP dan SMP ya, waktu itu PewDiePie masuk SMA nonton PewDiePie, gua masih les di LIA. Beberapa kali gua ngeliat ada PewDiePie bukannya begini ya. Perasaan gua di tempat les ngomongnya begini ya gitu. PewDiePie bro gitu. PewDiePie bro. Dia sekarang siapa di YouTube? Dia bukan native juga. Dia bukan native. Tapi ya udah. The viewers, semuanya pada man. ngerti juga. Semua pada ngerti. Semua juga mencoba untuk mengerti apa yang disampaikan. Grammatical error dikit-dikit kalau tidak mengubah arti apa yang ingin lu sampaikan, itu tidak merubah konteks. Which is itu sama aja oke. Ya, the points of communication is ya udah saling mengerti, tersampaikan, pesan tersampaikan kan. Jadi ketika ditanya kenapa gue menjadi entrepreneur ya tadi gitu ya jawabannya. Tapi ketika ditanya Fulus. why Seta, ya Fulus gitu kan. Why Seta dan dreamnya Seta apa, visi emang Seta ada apa. visi, dreams dan Emang aspek ada dibaliknya. situ. Ya, that's Metafulus. Beyond money-nya apa? Beyond money-nya ternyata emang untuk naikin tadi 5% orang Indonesia yang baru bisa bahasa Inggris itu 5%. Ya, ternyata bisa lah ya naikin jadi 10, 20 or 40. Ya, gue believe sih kalau misalnya ternyata Indonesians itu English speakers ya bisa naik
di atas 10%. Yes. Dan confidence levelnya tadi Yes, tinggi. nggak lagi inferior kalau misalnya ternyata ada orang mana ya Euro, US, tiba-tiba lu jadi kayak gini. Kayak bahkan di lingkungan kerja pun kerasa yang kayak gitu. Jujur, ya gue previously gue kerja di UK company, ya gue bekerja dengan Indonesian lah ya. And then ada weekly meeting meeting sama UK. Sebenarnya ada beberapa roles emang ya udah orang UK, orang baru lah. Mereka bekerja dan di meeting itu menurut gue sih agak ya biasa aja. Cuman kayak orang-orang Indonesia itu inferior. Jadi kayak apapun yang dia bilang itu ya udah gitu. Iya. Oh iya. Oke. Padahal kita semua agree setelah kita discuss di belakang nggak gini Nggak sebenarnya. gitu. Tapi lu kayak ayam sakit begini-gini gitu kan. Iya. Apapun yang dibilang iya. Jadi kayak apapun yang dibilang tuh sounds smart, sounds true, sounds good. Kadang itu. Cuman ya mungkin gue salah, coba lu komentar Comment di down bawah. below. Ya kali aja enggak kok orang Indonesia nggak inferior sama bule, semuanya superior. Ya udah bagus. Gue malah seneng kalau misalnya ternyata Indonesian mungkin nanti tahun 2045 mau negara apapun yang datang ke sini ngobrol ya kita feel superior aja gitu. Atau ya udah feel balance lah, anggaplah kayak teman lu aja gitu kan. Kayak ya lu boleh juga sih datang ke Metaverse mungkin ya. Di sini kita kadang ada ya anak Jepang atau Japanese, Indian Japanese. atau Germany ya datang ke sini dan kita coba ngobrol-ngobrol. Kalian misalnya kalau misalnya ternyata pengen ngebentuk community yang internasional juga dan mungkin pengen latihan juga, ya, boleh lah ya. Gabung komunitasnya dulu, linknya di bawah. Kalau misalnya mau main-main kabarin. BTW, gue juga selalu bilang sama murid-murid gue di orientasi masuk SETA. Orientasi Jadi masuk iya, jadi kalau misalkan lu les di SETA, lu itu ada orientasinya dulu. Orientasi itu apa? Kenalan dulu nih SETA nih siapa, visinya itu apa, mau bikin apa, ada komunitasnya, kelasnya ada berapa levelnya, di kelas itu yang ngajar siapa aja, alumninya kayak gimana kita panggil juga, cerita gitu kan. Nah, di situ gue dikasih waktu 15 menit untuk ngomong. Gue selalu ngomong. Di sini siapa yang main Twitter? Angkat tangan. Saya gitu kan. Yang main TikTok saya gitu. Gue bilang gini. TikTokers Indonesia itu bisa bikin tren yang leading di at least Southeast Asia. Dance Pargoy kita itu sampai Amerika, sampai Korea, sampai Eropa, bro. Iya. Tapi nggak ada satupun orang yang bisa kayak Andrew Tate, kayak Greta Thunberg. Yang dimana dia itu influencing globally. Soalnya apa? Soalnya influencing dance parkour itu enak. Dance pak. Iya. Itu maksudnya gimana ya? Indonesia itu influencing, bro. Indonesian people itu influencing gitu karena ya even song, audio atau musiknya pun banyak banget influencer luar yang make audio Indo gitu dan itu viral. Ya. Kayak apa? Gue tuh kemarin ngelihat ada, gue lupa ya, gue not into K-pop, tapi gue ngeliat ada satu anggota K-pop girl band yang dia joget pargoy. Gue lihat videonya, gila. Terus maksud gue kayak, aduh, bro, lu kemarin Indonesia sama Uzbek kalah. Itu wasit 5 menit akun Instagramnya hilang, bro. Segila itu netizen Indonesia ya. Terus pas lagi gua bikin konten politik di TikTok, di repost sama orang di Twitter, viral, gua di unboxing sama orang. Segila itu tuh netizen Indonesia. Tapi apa yang kayak Aris @Aris_Yuangga di Twitter lo buka. Itu kan bro? Followers lu berapa sekarang? 8.000 lebih ceban. 10,3k. Terakhir gua cek masih 8.000, 10,3k. International followers itu 80%-an. Indonesian followersnya 20%-an. Kenapa? Karena tweet dia full in English. Iya. Yang ada lah Indonesia dikit. Ya ada Indonesia dikit. Maksudnya ya itu akhirnya gitu kan. Yang bisa bercuat-cuat sampai influencing besar itu banyak. Tapi yang bisa ngomong dalam bahasa Inggrisnya sedikit. Jadi yang bisa bercuat-cuat kayak Greta Thunberg gitu kan sampai masuk ke UN apa segala macam nggak ada. Tapi yang ngomongnya paling jago tuh ya orasi BEM, pengurus BEM tuh ya, wah ilah jago-jago orang-orang gitu kan. Pas lagi Anies di debat calon Anies tuh mahasiswa tuh ngata-ngatain gitu kan, menurut saya bapak kurang begini. Lu berani nggak ngomong kasih bahasa Inggris di dunia gitu kan? Lu bilang tuh Palestina bla 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 bla, misalkan lu dukung tuh bisa nggak?
bisa viral sekuat lu ngomong sama Anies nggak gitu. Karena apa? Jago kandangnya masih di Indonesia nih gitu. Ketika udah bisa ketika banyak orang Indonesia bisa ngomong bahasa Inggris, terus dia komentar hal-hal yang terjadi di luar gitu, kayak sekarang di US, professors di US yang dukung Palestine itu dikasarin. Di Jerman juga dikasarin. Mungkin kalian bisa cek ini hari ini tanggal berapa nih rekaman? Tanggal 10 Mei. Kayak bangsa minggu lalu gitu. Ada profesor, maksudnya dia tuh inilah ya apa? Dosen kalau di luar kan profesor. Dosen di US itu diinjek, ditarik gitu. Tapi yang dukung ya mungkin American people gitu. Indonesian people ada yang bisa dukung. Tapi bagi gua kalau masyarakat Indonesia dukung ya netizen ya hancur itu Amerika. Bagi gue kita bisa influencing segitunya. Netizen Indonesia tuh coy wasit orang Cina hilang Instagramnya bro. Imagine powernya mereka yang sebanyak itu, yang sepowerful itu, semuanya ngerti English. Ngerti English. Communication mereka nyampe semua globally. Iya nyampe semua. Dan itu sudah terjadi di negara India. Lihat betapa banyaknya freelancer India yang dapat job sebagai engineer dengan harga murah, sebut Fiverr apa segala macam ya. Bro, Indian engineer itu wah, walaupun apa? Mereka Indian accent. Bluetooth gitu kan. Gue bukan ngatain ya, tapi itu they cannot help it bro gitu kan. They cannot help it gitu. Dan orang Indonesia kalau misalkan pengen ngomong bahasa Inggris, man I love you, this is so retard, I mean I really have to support Palestine because bla 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 bla, itu Indonesian English. Ya udah gitu. Ya udah. Orang luar negeri bakal ngerti lu. Dan somehow kekuatannya, powernya atau confidence levelnya inferior juga. Iya, itu tuh untuk globals. Ya. Nah, saya punya cita-cita lumayan besar gitu ya. Maksudnya kita ingin turun langsung untuk mencerdaskan bangsa, tapi sampai saat ini murid Seta yang pernah daftar di Seta selama 3 tahun cuman ada di angka sekitar 37 sampai 38 ribuan. Gue lupa terakhir datanya berapa, tapi sekitar 30 sekian ribuan. Which is itu cuma 0,123%, 0,1 atau 2-3% masyarakat Indonesia. 1% aja masyarakat Indonesia dari 275 juta, 2,7 juta orang aja bisa diajar sama Seta. Itu harusnya bro 2,2 impactful. Ya. Gue sangat menunggu sih gebrakan-gebrakan baru Seta. Ya maksudnya ya itulah, maksudnya that's why we're not stop campaigning our pede aja dulu, cerita-cerita tadi. Ayo mulai dan lain sebagainya. Ayo mulai bla bla bla, pede aja dulu. Maksudnya broken English is the real international English. You don't have to be scared, you don't have to be panic, you don't have to be worry gitu, because the foreigners also wants to understand you gitu. Tadi bro, tadi siang nih lu buka Twitternya Jen gitu. Jen itu adalah salah satu Jen Dever. Ya, tadi Aris baru ngomong di grup gitu kan, Jen needs to learn Indonesian bro. Karena apa? Jadi si Aris dia adalah nge-tweet sesuatu tentang kripto. English kan. Ya, tiba-tiba gue nge-tweet Indonesia. Dia nge-tweet Indonesia gitu kan. Si tiba-tiba si Jen reply gitu kan. Apa dia bilang? I know that Aris is sharing alpha, but I can read it. I can read it gitu. Kayak bro, international people also want to understand him gitu. Dengan kita ngomong bahasa Indonesia, maksudnya dengan kita bisa ngomong bahasa Inggris dan kita menjual, kita influencing gitu ya. Terus tiba-tiba kita ngomong bahasa Indonesia di depan mereka gitu kan. Di belakang mereka atau di depan mereka. Mereka kayak anjir lu semua ngomongin gua gitu. Anjir itu ada info apa yang gua gak tahu gitu. Dan itu akan lebih lagi menjual budaya Indonesia, menjual bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kita udah competing dulu di luar gitu. Lu gak usah lah muluk-muluk kayak rendang pengen diiniin, batik pengen diinternasionalkan, dance Indonesia pengen. Gak bisa. Compete dulu di level sana gitu kan. Sampai orang lain ngerasa Indonesian people ternyata potentials ya. Ternyata di sana banyak alfas ya, banyak orang-orang kaya ya di kripto di Indonesia misalkan gitu ya. Orang luar pasti bakal datang ke sini bro. Dan dia pasti bakal nanya how can I learn Indonesians gitu. Because I don't understand what are you guys talking about in Indonesian gitu. If you guys talking in Indonesian, I don't understand gitu. I want to understand you man gitu. Itu kadang alasan gue juga kalau misalnya lihat teman-teman gue, ya misalnya teman-teman English lah, tiba-tiba mereka ngomong in Chinese. Gue pengen belajar Chinese karena gue tahu yang mereka ngomongin tuh udah pasti kayak ya daging banget lah gitu kan. Or else kayak mungkin bisa jadi karena dia ngomong supaya lu nggak tahu gitu.
Oh ya. Bisa jadi mereka Iya. creating strategy gitu kan, Iya. untuk supaya lu nggak tahu. Iya, tapi tetap bikin kepo kan. Iya, bikin Iya. kepo. Bikin kepo. Iya. Gitulah kurang lebih. Kalau ceritanya tentang visi Seta ya, dan apa sih yang bisa terjadi dengan Indonesia kalau misalkan masyarakat Indonesia bisa berbahasa asing gitu. Iya. At least bahasa Inggris, karena kan di Seta ada banyak bahasa ya. Iya. At least bahasa Inggris gitu. Tapi ngomongin bahasa Inggris, netizen Indonesia, gue nggak tahu ya, di podcast kita aja sebenarnya. Komentarnya udah pada mulai banyak menyinggung mengenai bahasa. Oh gitu. Ya, Terus lu? ini ya gue cuma baca beberapa sekilas lah. Oke lah. Gue tahu mungkin my English is not that good Ya, lah. ya, gue juga. Di Ali juga, Gue juga. kita Indonesian, tapi kita menyuarakan aja. Pede Yang aja penting gitu. komunikasi kita nyampe. Tapi ya udah, komentarnya adalah ya mungkin seperti yang teman-teman lihat di sini, kayak apa sih lu so jaksel, lu kayak so Inggris Yes. gitu kan, Yes. lu kayak benerin aja dulu, Yes. misalnya kan grammar lu bla bla bla. Itu udah kayak ya itu komentar-komentar Indonesia lah. Yang mana menurut gua, kalau ke kita sih gua bodo amat ya, silahkan berkomentar seperti itu, dan gua sangat menerima kritik. Kalau itu emang feedback ya gue menerima, dan gue juga mau improve. Terima kasih banyak. Tapi kayaknya ya, menurut gua di luar sana, kalau kalian berkomentar yang sama, apalagi lebih pedas ke orang yang baru mulai speaking English Nggak jadi tuh. online, udah ada satu komen yang seperti itu. Lu bocil sok-sok English, udah digituin sekali, berhenti Stop ya. bro, stop. Berhenti. Iya. Dia nggak lagi tuh. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang mau komen seperti itu, mungkin coba dipikirin dulu nih, kira-kira komentar gua kalau misalnya kesen, ini kreator bakal stop apa bisa lanjut gitu. Ya, dan untuk kreator mungkinnya yang melihat komentar seperti itu, yang yang discouraging lah kita bilangnya, ya udah turn off notif lah, lu gak usah dengerin dan lain sebagainya. Hate comments always there, akan selalu ada. Abaikan, lu tetap lanjut aja gitu. Dan gue juga trying tuh kok. Gue nggak sendiri juga, ini ada Ali juga, ada beberapa teman yang lain di sini yang encourage juga untuk ya udah ada komentar jelek dan lain sebagainya, nggak usah peduli lah gitu. Ya, selama kita nggak Nyerang sarang, nggak nyerang satu entitas manapun, kita nggak merugikan siapapun. Ya kita ngomong English dan English kita salah, siapa yang kita rugikan? Ya gue yang salah, ya udah, gue merugikan diri gue sendiri. Tapi kalau misalnya kecuali ya, kalau misalnya gue menyerang keluarga kalian gitu, misalnya menghina dan lain sebagainya, ya, kalian bebas lah ya berkomentar negatif atau bahkan menyerang balik. Gitu. Ya. Itu sih yang menurut gue agak disayangkan. Ya sebenarnya di Jepang juga begitu ya. Sebenarnya kenapa sih banyak orang bunuh diri di Jepang gitu kan? Lu pasti pernah dengar, pasti lu semua pernah dengar kalau di Jepang itu tingkat bunuh diri rate-nya tinggi gitu kan. Ya karena tadi itu sosial media itu segitu berpengaruh gitu, dan orang Jepang itu tidak berteman. Lu semua kalau ngelihat akun Instagram orang Jepang yang followers dan followingnya lebih dari 500, itu jarang. Gua dari kalau lihat di pertemanan gua gitu ya, kayak ada dari 100 orang lah yang punya following dan followers yang lebih dari 500, itu kayak cuman bangsa 15%, 10%, or less gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka lingkungan bertemanannya tidak seperti Indonesia. Orang Indonesia itu temennya bisa kenalan. Iya. Temennya bisa pacaran tuh, kayak si Karisma tadi kan. Lu di follow dia, follow Iya. lu temennya ini. Iya. Lu punya. Kenalin dong gitu kan. Iya. Gua lagi nongkrong sama siapa, temen gua bilang, gue buat teman boleh nggak gitu kan, bawa aja, ketemu, ngobrol, jadi temenan gitu. Gua malu juga kan gara-gara Zul. Iya, gara-gara community. Gara-gara community. Jadi Indonesian people itu punya support system dengan budaya culture kita yang mudah untuk memulai pertemanan baru. Tidak seperti di Jepang. Jadi kenapa hubungannya apa? Hubungannya kalau misalkan lu dibully atau lu punya mental pressure, mau di kerjaan, mau di sosmed lu dikasih hate comment atau di apa segala macam, lu nggak punya tempat curhat. Ya, sama seperti Jerman, by the way, yang belum nonton podcast gue sama Ras juga bilang it's hard to socialize gitu di apartemen dia gitu di Jerman. Kebanyakan kayak individualistik lah. Yes, individualistik. Iya, kita jiwa sosialnya menurut Ras ya, ini bukan menurut gue nih, dia yang kayak living in Jerman, bilang ini
socializingnya orang Indonesia bener-bener kayak super friendly coy. Yes. Gitu. Nah, tapi gue nggak tahu ya super friendly ini apa karena inferior ke ras, karena dia not Indonesian, dia foreigner, apa emang ya udah. Tapi gue sih ngerasanya kita pun dengan orang Indonesia lainnya ya udahlah ya. Gitu. Tapi harusnya, tapi kenapa gua ngerasa Rat itu ngomong dengan jujur dan tulus karena dia comparing with Indians, bro. Indians kan sama Indonesians kan populationnya semenggumpal itu, apalagi dia ke Jakarta kan gitu. Iya. Maksudnya mungkin Indian sama Indonesian mungkin ya gue nggak tahu ya kenapa dia lebih milih ke sini. Gue nggak ngerti apakah emang di India dia dengan populasi seperti itu tapi budaya friendliness-nya nggak seindah Indonesia apa gimana? Iya. Ya mungkin nanti kita coba podcast lagi kita kulik lah. Iya, kita kulik lagi. Itu kurang lebih tentang SETA ya, kurang lebih gitulah ya. Jadi mungkin kalau ada politisi siapapun itu di dunia eksekutor gitu ya, revolusi mental Jokowi itu ditunggu-tunggu, bro. Dan orang-orang pendukung Anies itu gua bukannya pengen politik apa gimana, gue punya banyak teman gitu ya. Tim ses ring satunya Anies juga ada di teman, adalah sahabat gua, ketua BEM Unpad. Ya circle lo lah. Iya, circle gua lah gitu kan. Orang-orang yang menantikan revolusi mental itu ada di Anies. Kenapa? Karena Anies adalah orang yang pemimpin yang calon presiden yang dianggap sangat peduli dengan pendidikan. Revolusi mental, it's part of the pendidikan. Dan revolusi mental itulah yang gue bahas di SETA yang tadi. Part of revolusi mental itu tadi. Tapi bukan revolusi mental yang kejujuran atau tidak mencontek. Itu yang fundamental ya. Yang sama SETA itu revolusi mental dengan berhubungan sama orang luar negeri. Yang menunjang karir atau menunjang apa ya bahasanya? Studi. Ya, ekonomi negara, studi juga buat sekolah luar negeri dan lain-lain gitu kan. Gitu. Jadi bahasanya kayak ya jujur gue memang gak ada kesempatan untuk bertemu sama Pak Anies di kemarin gitu ya, dengan segala pencapaian konten gue apa segala macam. Tapi gue yakin kalau misalkan kemarin sayangnya tidak terpilih gitu ya, ya gue yakin harusnya Pak Anies memang kemarin adalah part of that mental revolution. Revolution mental. Dan dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran selamat, cuman